Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di Meka Academy. Ya, hari ini kita agendanya adalah akan bahas soal-soal TKA Kimia. Oke, nah ini akan soal TK-nya itu tahun 2025 kemarin ya. Oke, kita akan lihat dulu soalnya seperti apa bentukannya. Kita bisa lihat soal nomor 1. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dan basa sering digunakan, misalnya dalam industri, makanan, obat-obatan, dan lainnya. Larutan asam dan basa jika dicampurkan dapat membentuk larutan dengan pH netral. Nah, ini teman-teman ada tabel ya, data tabel ada beberapa larutan seperti larutan asam, basa, kemudian ada konsentrasinya, kemudian ada volumenya. Untuk soalnya, dia ingin mencari pH netralnya berapa. Oke teman-teman, ini kita kasih tahu aja dulu untuk pH netral itu kan pH sama dengan 7 ya. pH sama dengan 7. Kemudian untuk campurannya itu harus basa kuat sama asam kuat atau kebalikannya asam kuat dengan basa kuat. Nggak boleh ada yang asam lemah, nggak boleh ada yang basa lemah ya. Nanti tidak menghasilkan pH netral. Oke, kemudian kita cari satu-satu dulu ya teman-teman. Kita cari satu-satu dulu. Untuk yang nomor A itu 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 berarti ada HCl dengan NaOH. Nah, langkah yang pertama teman-teman, kita tahu dulu nih mol H plusnya berapa, mol OH minnya berapa. Nah, tapi sebelum ke situ, oh ya, sebenarnya untuk mol H plus sama mol OH min ada rumusnya teman-teman. Mol H plus itu kita ketahui dari volume si asamnya, kemudian dikali konsentrasi asamnya, ini dikali konsentrasi asam kuat ya, dikali dengan valensi. Nah, valensi itu apakah? Valensi itu adalah jumlah atom H-nya ada berapa, ya, atau ion H plusnya ada berapa gitu kan. Kemudian untuk mol OH min rumusnya berarti sama kayak yang di atas ya, cuma bedanya ini OH min aja. Berarti di sini basa kuat ya teman-teman, basa kuat ini valensinya. Ya, oke. Kemudian berarti kita harus tahu dulu nih valensi H-nya berapa. Kan soalnya konsentrasinya udah ada nih, volumenya udah ada, cuman valensinya nih belum ada gitu. Nah, untuk HCl, H plusnya dia ada 1 ya, karena ketahuan nih ya. Ya di sini cuma ada 1. Kenapa nggak muncul? Nah, oke, H plus ada 1, kemudian H min di sini cuma ada 1 juga nih teman-teman. Nah, ya kan kelihatan kan ya. Berarti untuk mol H plus dari HCl di sini volumenya berapa? Ada 10 ml. 10 ml. Kemudian konsentrasi asam kuatnya di situ 0,1 molar. Kemudian untuk valensinya di situ ada 1 ya tadi ya teman-teman. Nah, kalau kita hitung ini adalah 1 milimol. Kok kenapa milimol? Kenapa ada miliknya? Kenapa nggak mol aja gitu? Karena kita lihat di mililiternya itu dia bukan liter, tapi satuannya mililiter. Jadi kita mau nggak mau harus ikut juga milinya, gitu. Kemudian untuk yang OH min. Untuk yang OH min berarti ini kan dia satuannya 0,2 ya. Volumenya dulu deh. Volumenya 10 ml sama ya. Kemudian konsentrasinya 0,2 M, kemudian dikali dengan 1 karena valensinya cukup 1. Nah, ini sebentar. Oke, 10 kali 0,2 kali 1 berapa teman-teman? Betul. Jawabannya adalah 2 milimol. Oke, ini 1 milimol, ini 2 milimol. Nggak sama ya teman-teman. Kalau nggak sama nilainya, berarti jawabannya bukan yang
A, gitu. Oke, berarti di sini udah dapet ya teman-teman, kita simpen dulu untuk jawabannya karena nanti, akan ada pengulangan ya, bentar. Kita akan simpen terlebih dahulu untuk yang HCl tadi. HCl tadi itu kalau kita hitung molnya ada 1 milimol. Kemudian untuk NaOH ada 2 milimol. Oke, kemudian yang nomor yang B, 2 dan 3. Duanya tadi udah diketahui ya, 2 milimol udah kita hitung. Kemudian untuk yang nomor 3, larutan H2SO4. Oke. H2SO4 berarti kan H2SO4 berarti ini kalau kita lihat valensinya ada berapa sih? Valensinya di sini ya, ada 2. Nah, ingat kalau asam dia lihatnya yang H-nya aja. Kemudian kalau basa kita lihat yang OH-nya, OH-nya. Oke, berarti untuk menghitung mol H plus H2SO4, berarti kita hitung dari volumenya. Volumenya di situ ada 10 ml ya teman-teman. 10 ml, terus kemudian konsentrasinya ada 0,1 molar. Kemudian valensinya 2 ya teman-teman. Nah, tinggal 10 kali 0,1 kali 2 berapa? Berarti hasilnya adalah 2 milimol. Ingat ya teman-teman, ini karena ada kata mili, jadi kita mau nggak mau ikutkan kata mili. Oke, ini 2 milimol, ini 2 milimol. Nah, NaOH 2 milimol, H2SO4 2 milimol, berarti kemungkinan iya nih jawabannya yang B. Kita simpan dulu deh yang B. Oke, yang B kemungkinan benar nih. Coba kita cari jawaban lain dulu deh. Nah, guys. Yang H2SO4 itu tadi kan 2 milimol ya. Nah. Oke, kemudian kita hitung satunya lagi nih. Yang C, bentar, yang C kan 1 dan 4 ya. 1 dan 4. Satunya udah kita hitung 1 milimol, 4-nya belum kita hitung. Berarti kita hitung larutan MgOH2. MgOH2. Nah, karena MgOH 2 kali, berarti valensinya OH-nya ada berapa? Ada 2, gitu. Nah, berarti kita bisa langsung hitung aja nih mol OH-nya. Mol OH-nya berarti kan volumenya di situ berapa? 20 ml kan? Berarti kita tulis 20 ml. Kemudian dikali konsentrasinya 0,2. Betul banget. Kemudian untuk valensinya di sini 2. Tinggal dikali aja 20, 0,2, 2. Ini kan ada 0, berarti kita coret, ini coret ya. Berarti tinggal kali aja 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti 8 milimol. Oke, berarti ternyata MgOH2-nya 8 milimol. Sedangkan H2SO4 2 milimol, berarti nggak sama, berarti bukan jawabannya. Karena tidak menghasilkan pH netral. Kemudian yang D, 1 dan 3. 1 kan larutan HCl ya, kemudian 3 juga larutan asam nih, sama-sama larutan asam. Nah, kalau sama-sama larutan asam, berarti dia sama-sama tidak menyeimbangkan pH-nya. Sama-sama asam, berarti dia hanya mempertahankan pH-nya di asam gitu loh. Nah, berarti jelas yang D itu bukan jawabannya. Yang E 3 dan 4. H2SO4 dengan MgOH2. H2SO4 kita lihat tadi 2 milimol ya teman-teman. Kemudian MgOH2 ada 8 milimol. Berarti ini jelas bukan jawabannya. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, yang benjol. Oke, gitu teman-teman. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Di soal nomor 2, dalam sebuah percobaan laboratorium, dilakukan penguraian gas SO3 pada suhu tertentu. Reaksi yang terjadi adalah 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2.
Perubahan konsentrasi SO3 diamati terhadap waktu dan hasilnya ditunjukkan pada grafik berikut. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa lihat ada grafik waktu dan juga konsentrasi SO3 ya. Untuk pertanyaannya adalah laju reaksi penguraian 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2 pada 40 detik pertama. Hati-hati ya teman-teman, ini dia bilang 40 detik pertama. Jadi teman-teman nggak lihat yang paling akhir ya. Kalau paling akhir itu tuh kan di 60 detik ya. Nah ini di 60 detik kalau yang terakhir, tapi dia mintanya 40 detik pertama. Berarti tugas teman-teman cari laju reaksinya di 40 detik pertama. Nah, kemudian untuk mencari laju reaksi di kimia, kalau kecepatan itu kan, kalau misalkan kelajuan di fisika itu kan rumus itu satuannya apa sih? Meter per second kan? Ini kalau di fisika ataupun matematika ya. Nah, ini dia satuannya meter per second. Tapi kalau di kimia, laju reaksi itu dia molar per second atau molar per detik satuannya teman-teman. Nah, dari sini udah ketahuan nih, berarti kita ngitung konsentrasinya baru dibagi dengan waktunya. Berarti V-nya, karena ini dia mintanya reaktan ya teman-teman, di pas reaktannya. Berarti karena dia minta reaktan, berarti kita pakainya minus, bukan plus. Minus, kemudian ada pembagian di sini, kemudian dibagi konsentrasi perubahan reaktan ya. Kemudian dibagi perubahan waktunya. Oke, kita tinggal cari aja. Dari sini minus. Nah, untuk perubahan reaktannya, berarti kita cari reaktan yang akhir dikurangi reaktan awalnya. Konsentrasi reaktan akhirnya itu ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini berarti ada di angka 1. Berarti akhirnya dia 1, kemudian dikurangi dengan, nah dia awalnya di angka 3. Berarti di sini tuh angka 3. Oke, kemudian untuk perubahan waktunya, berarti T2 dikurangi T1, T akhir dikurangi T awal. T akhirnya itu 40, berarti kita tulis di sini 40. T awalnya 0. Nah, ini tetap min ya teman-teman, min. Kemudian 1 dikurangi 3 itu berapa teman-teman? Itu minus 2. Kemudian dibagi dengan 40. Nah, di sini ada minus, di sini ada minus. Berarti kalau minus dijadiin plus ya. Jadi ini adalah 2/40. Nah, 2/40 itu adalah 0,05 molar per detik. Ingat ya teman-teman, molar per detik ya, bukan meter per second. Jangan sampai kebalik. Nah, kalau 0,05, ini kan nggak ada ya di sini 0,05. Adanya ada 10 bakatnya. Nah, teman-teman cukup hitung nolnya aja nih, ada berapa? Ada 1, ada 2, berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2. Gitu. Itu jawabannya yang gitu teman-teman, gampang kan? Bisa. Oke, lanjut ke nomor 3 ya, teman-teman. Sekarang kita udah bahas soal nomor 3 nih. Oke, kita nomor 3 baca dulu ya. Gas nitrogen dioksida yang berwarna merah kecoklatan dapat membentuk reaksi setimbangan dengan gas dinitrogen tetraoksida yang tidak berwarna dalam suatu wadah tertutup dengan volume tertentu sesuai persamaan rekomendasi kimia berikut. Nah, ini ada persamaannya teman-teman dengan entalpi H-nya minus 57,2 kilojoule. Nah, kalau ini entalpi H-nya minus 57,2, ini reaksi eksoterm ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Awalnya dia merah coklat, kemudian berubah menjadi tak berwarna.
Ketika suhu dinaikkan, warna campuran merah coklat semakin pekat. Berdasarkan info dari soal, kelompokkan variabel berikut apakah termasuk dalam variabel bebas, terikat atau terkontrol. Nah, ini juga bisa disebut variabel kontrol ya, teman-teman. Nah, ini nggak cuma di kimia aja, bahkan semua lingkup penelitian, baik dari kimia, matematika, fisika, kemudian tentang sosum, itu pasti kita ketemu yang namanya penelitian variabel bebas, terikat, sama variabel kontrol. Jadi teman-teman ya diusahakan jangan untuk selalu diingat terus ya. Oke, kita harus tahu dulu nih masing-masing variabel itu apa sih? Variabel bebas itu apa sih, Kak? Variabel bebas. Bentar, ya aku perlu memperbesar deh. Variabel bebas itu variabel yang sengaja diubah oleh peneliti. Yang sengaja diubah oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap reaksi. Kemudian untuk variabel terikat. Berarti ini istilahnya kayak penyebab ya, sebab faktornya. Kemudian untuk variabel terikat, variabel yang diamati. Variabel yang diamati sebagai hasil dari perubahan variabel bebas. Istilahnya kayak akibatnya ya. Akibatnya dalam hal apa nih? Ternyata dia disebut variabel terikat. Kemudian ada variabel terkontrol. Aku singkat di sini variabel kontrol ya, sama aja. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap sama. Yang dibuat tetap ya. Pokoknya jangan diubah-ubah nih variabelnya, tetap aja. Yang dibuat tetap oleh si peneliti. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dari pengertian ini, untuk yang pertama ada volume bebas. Berarti variabel yang sengaja diubah atau berarti faktor penyebabnya. Kita lihat apa sih yang dirubah? Ternyata yang dirubah itu adalah suhunya. Nah, suhunya dinaikkan, berarti yang dirubah itu adalah suhunya. Berarti jelas suhu ini adalah variabel bebas. Oke, kemudian warna campuran merah coklat semakin pekat. Nah, ini akibat dari suhu dinaikkan ya teman-teman. Akibat dari suhu dinaikkan ternyata warnanya bikin berubah. Nah, berarti warna merupakan variabel terikat. Nah, kemudian volume. Volume di sini dia ada ya, tertutup dengan volume tertentu. Berarti variabelnya terkontrol, berarti dia tetap. Nah, dibuat tetap. Nah, berarti jawabannya volume variabel terkontrol, suhu variabel bebas, warna variabel terikat. Gitu teman-teman untuk jawaban nomor 3. Pembahasan soal nomor 4 nih. Nah, soal nomor 4 katanya kayak gampang ya. Ini materinya hidrokarbon nih. Soalnya teman kakak pernah bilang kayak gini.
Email, ini materinya yang paling aku sukai di kimia itu materi hidrokarbon loh. Oh iya, oh ternyata materi hidrokarbon tuh banyak yang disukain teman-teman. Nah, karena mengandung gambar-gambar struktur kimia, jadi kelihatannya kayak lebih jelas aja gitu, nggak bikin puyeng ya. Coba deh kita baca soalnya dulu. Salah satu senyawa alkana bercabang digunakan sebagai bahan aditif dalam bahan bakar untuk meningkatkan kualitas pembakaran. Struktur senyawa tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya ya teman-teman. Ini panjang banget, jadi aku nggak bisa satu-satu ya. Banyaknya atom C primer dan tersier berturut-turut adalah. Oke, C primer itu apa? Ada yang tahu gak? C primer aku singkatnya menjadi CP ya teman-teman, ini C primer maksudnya. C primer itu dia hanya mengikat satu atom C aja. Dia mengikat satu atom C. Ini aja deh, mengikat satu C ya. Satu C, satu atom C. Kemudian untuk C tersier, dia mengikat dua karbon. Oke, berarti kalau mengikat satu karbon, C itu kan harusnya dia mengikat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini udah ada C nih, berarti sisanya itu H. Berarti ciri-cirinya dia adalah CH3. Berarti yang ada CH3 dia masuknya ke C primer. Kemudian yang karbon tersier. Oh, sorry teman-teman, ini bukan 2C ya, ini harusnya 3C. Nah, ya karbon, karena kalau 2C itu dia masuknya ke karbon sekunder. Ya, oke. Nah, karena dia tersier ya, berarti di sini ada C, di sini ada C, berarti sisanya H. Berarti H-nya cuma ada satu nih, berarti cukup CH aja. Berarti yang CH itu termasuk karbon tersier. Oke, sekarang kita tinggal cari nih, udah pengertiannya kita sudah tahu, berarti kita cari letaknya di mana. Oke, untuk CH3 berarti di sini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 nih teman-teman C primernya. Berarti untuk yang karbon tersier, berarti kita lihat di sini yang cari CH ya, CH-nya aja berarti sini cukup 1. Ya, cuma 1 aja. Berarti jawabannya 5 dan 1. Ada nggak? Ada yang cendol. Oke, jadi kita teman-teman untuk soal 4. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Seorang siswa melakukan percobaan di laboratorium untuk membuat larutan buffer asam. Oke, kalau larutan buffer asam, itu dia pakai rumusnya cukup yang asam lemah sama garamnya. Oke, kita lanjut lagi, baca lagi. Ia mencampurkan 20 ml larutan asam asetat 0,1 m. Nah, asam asetat dia masuknya ke asam lemah. Berarti udah cocok ya teman-teman, ini yang asam lemah. Kemudian dengan 20 ml larutan atrium asetat. 20 ml larutan natrium asetat 0,1 molar. Berarti dia masuknya ke garam. Nah, berarti udah sesuai nih buffer, udah bisa nih bikin buffer asam. Diketahui bahwa tetapan ionisasi asam asetat adalah Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Berdasarkan data tersebut, tentukan pH larutan buffer yang terbentuk. Oke, untuk mencari pH-nya, berarti teman-teman harus tahu dulu masing-masing jumlah molnya ada berapa. Karena rumus dari konsentrasi H+ ya, sebelum kita cari pH, kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Untuk rumus konsentrasi H+ dari buffer asam itu adalah Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya. Nah, di sini belum diketahui molnya, tapi diketahui volume sama konsentrasi, berarti kita bisa dicari molnya dulu. Untuk mol asam lemah, kita cari dari rumus
volume kali molaritas. Volumenya di situ tadi ya 20 ml. 20 ml, kemudian untuk konsentrasinya 0,1 molar. Berarti ini dikali 0,1 molar. Ya, bentar ya. Ini kenapa nih? Harusnya tidak berubah ya. Oh, gini caranya. Oh iya, iya. Oke. 0,1 molar. Nah, di sini 20 ml dikali 0,1 molar berarti tinggal coret-coret aja. Berarti jawabannya adalah 2 milimol. Nah, kita tinggal cari mol garamnya nih ya. Mol garamnya sama kayak sebelumnya, kita pakai volume sama kali molar. Volumenya di natrium asetat itu 20 ml dan molaritasnya 0,1 molar. Berarti jelas sama ya teman-teman, karena angkanya sama persis dengan mol asam lemah, berarti jelas jawabannya 2 milimol juga. Kita nggak perlu ngitung ya teman-teman. Nah, berarti untuk Ka-nya di sini, nih Kakak hapus dulu deh. Nah, berarti di sini untuk Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian mol asam lemah tadi kan 2 milimol ya. 2 milimol dibagi 2 milimol. Karena sama ya udah kita coret aja. Berarti sisa 10 pangkat minus 5 dong. Oke, dapat konsentrasi apesnya 10 pangkat minus 5. Berarti kita tinggal cari pH-nya berapa. Setelah itu kenapa ya? 10 pangkat minus 5. Nah, min log 10 pangkat minus 5 itu jawabannya adalah 5. Berarti pH-nya itu dia adalah 5, teman-teman. Berarti jawabannya yang bebek. Gitu, gampang banget kan? Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini ada gambar diagram sel volta. Nah, di soal ini kita cari pernyataan yang tepat itu yang mana? Coba kita baca opsi yang A. Ion Q2+ mengalami reduksi Q2+ plus 2E menjadi Q padatan. Nah, kalau di sel volta, teman-teman pasti ngiranya, oh ternyata yang di kiri ini udah pasti anoda nih ya. Soalnya kan kita lihat di materi-materi pasti yang di sebelah kiri itu adalah anodanya. Tapi kita belum tentu guys, belum tentu kayak gitu kondisinya. Nah, kenapa Kak? Karena kita lihat nih kondisi panahnya dia menuju kemana. Tapi kita harus tahu dulu konsepnya ya. Konsep sel volta, dia bergerak dari anoda ke katoda. Angka. Dari anoda ke katoda. Nah, berarti kita lihat logam mana nih yang dimulai dulu, yang bisa memberikan elektronnya ke zat lain. Nah, kalau ini kan jelas menerima ya. Nah, ini jelas menerima, berarti jelas bukan yang P. Nah, berarti dari logam yang Q teman-teman yang memberi elektron dari sini. Berarti yang Q memberikan elektronnya kepada katoda P. Oke, berarti yang Q itu jelas yang anodanya ya, teman-teman. Yang Q, logam Q berperan sebagai anoda. Nah, di anoda itu terjadi reaksi oksidasi atau melepaskan elektronnya. Oke, coba kita lihat yang A. Ion Q2+ mengalami reduksi. Nah, ini jelas salah ya teman-teman, karena harusnya dia mengalami oksidasi. Dan ini juga persamaan reaksi kimia juga salah nih. Ya, harusnya terbalik ya.
Jelas bukan yang A. Kemudian yang B, elektroda P berperan sebagai anoda sehingga mengalami reaksi oksidasi. Kalau yang Q anoda, berarti jelas yang P-nya adalah katoda, bukan anoda. Ya, katoda. Dan bukan reaksi oksidasi, melainkan reaksi reduksi. Gimana Kak cara kita ngafalinnya atau mengingatnya gimana Kak? Teman-teman lihat aja di sini, ini huruf vokal, ini huruf vokal, berarti A sama O. Kemudian ini huruf konsonan, ini huruf konsonan juga, K sama R ya. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal satu katanya gimana, jadi vokal sama vokal, konsonan sama konsonan. Oke, jelas ya, berarti yang B itu bukan. Kemudian yang C, ion Ki2+ mengalami reaksi reduksi. Akibatnya sering waktu massa elektroda Q bertambah. Lagi-lagi, ion Ki2+ bukan reduksi tapi oksidasi. Dan massa elektrodanya, kalau oksidasi kan dia melepaskan elektron ya. Berarti kan kalau melepaskan elektron, dia memberi elektronnya kepada zat lain. Kalau memberi, otomatis jadi berkurang. Harusnya elektroda Ki berkurang. Sedangkan yang bertambah itu yang di elektroda yang P-nya. Berarti ini jelas bukan. Kemudian yang Dodo coba kita lihat. Seiring waktu terjadi peningkatan konsentrasi ion P3+ karena elektroda P mengalami oksidasi. P itu harusnya mengalami reduksi, berarti ini bukan. Yang E, seiring waktu terjadi peningkatan konsentrasi ion Ki2+ karena elektroda Ki mengalami oksidasi. Ini betul ya teman-teman, Ki itu dia mengalami oksidasi. Dan oksidasinya ini menjadi seperti ini ya. Kenapa dia mengalami proses oksidasi bukan reduksi? Ki kan awalnya logam ya. Awalnya logam, terus dia melepaskan elektron menjadi Ki2+ plus 2 elektron. Nah, ini kan ada ion Ki2+, dan sedangkan elektronnya itu akan dioper ke katoda. Nah, karena makin banyak ion Ki2+, karena kan dilepaskan terus ya. Nah, dilepaskan elektronnya terus, sehingga ion Ki2+-nya mengalami pertambahan semakin banyak. Makanya terjadi peningkatan konsentrasi ion Ki2+. Kenapa? Karena partikel ion Ki2+-nya banyak nih, karena banyak yang dilepaskan elektronnya, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi ion Ki2+. Berarti jelas jawabannya yang gitu teman-teman. Gampang kan? Oke, semakin mendekati akhir nih, kita jawab soal nomor 8. Penambahan etilen glikol pada pelarut murni seperti air menghasilkan diagram PT seperti berikut. Nah, ini ada gambar diagram PT-nya ya, teman-teman. Nah, ini kira-kira manakah pernyataan yang benar sekiranya? Apakah yang A atau B atau C atau D atau E? Di diagram PT ini menghubungkan semua sifat koligatif larutan, dimulai dari kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, ya sampai tekanan osmosis. Coba kita lihat masing-masing opsinya. C sampai Z berarti yang ini ya. Ini C sampai Z ini dari sini sampai sini adalah kenaikan tekanan uap. Dia dimulai dari cair ke gas. Benar cair ke gas itu tekanan uap. Cuma masalahnya bukan kenaikan ya teman-teman. Harusnya itu penurunan. Kalau di koligatif harusnya penurunan bukan kenaikan. Turun. Berarti jawabannya jelas bukan yang A. Kemudian yang B, E sampai F merupakan penurunan titik beku. Berarti dari sini ya, ini pokoknya dari sini ya. Dan coba kita lihat. Oke, dia itu penurunan titik beku. Berarti dari sini awalnya titik bekunya ke sini. Oke, dan dia berbentuk padatan ya. Oke, ini betul ya teman-teman. Itu jawabannya yang B, penurunan titik beku. Kemudian kalau misalkan ini sama ini harusnya dia kenaikan titik didih karena ini berkaitan dengan suhu ya teman-teman. Dari sini sampai sini berkaitan dengan suhu. Berarti yang berkaitan dengan suhu itu
ada di kenaikan titik didih sama di penurunan titik beku gitu. Coba yang C, H adalah titik didih larut murni, H titik didih pelarut murni H2O. Coba kita tengok ya di sini. Di sini dia, nah, H ini ke D. Nah, D ini dia ada di gas putus-putus. Ya, gas putus-putus itu bukan air tapi etilen glikol. Berarti harusnya bukan air tapi etilen glikol. Ini etilen glikol ya, aku singkat jadi EG. Nah, berarti ini bukan yang C. Coba yang D, BX adalah garis beku larutan etilen glikol. BX. Nah, BX ini betul ya teman-teman, dia merupakan garis beku. Cuma masalahnya, coba kita lihat apakah betul dia merupakan etilen glikol. Ini kan bukan garis putus-putus ya teman-teman, ini melainkan garis nyata gitu, benar-benar garis asli, nggak putus-putus. Berarti harusnya bukan etilen glikol, tapi air. Berarti jawabannya D bukan. Coba yang E, Z adalah tekanan uap pelarut. Z, di sini. Nah, titik temunya di mana? Dia titik temunya kenanya di garis putus-putus ini ya. Nah, garis putus-putus ini. Garis putus-putus tadi apa? Iya, etilen glikol. Harusnya ini Z itu adalah tekanan uap etilen glikol. Berarti jawabannya yang bebek gitu teman-teman. Ya, oke gampang kan? Cuma 3 menit aja. Oke, kita bahas nomor 9. Minyak bumi terdiri atas ribuan senyawa hidrokarbon yang sebagian besar bersifat non-polar dan memiliki titik didih yang berbeda-beda. Proses distilasi fraksional digunakan untuk memisahkan hidrokarbon berdasarkan titik didihnya. Perbedaan titik didih ini tidak hanya ditentukan oleh massa molekul, tapi juga bentuk molekul, karena bentuk molekul mempengaruhi gaya van der Waals antar molekul. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan mengenai titik didih dari isomer-isomer hidrokarbon berikut. Nah, di sini kita diminta untuk mengelompokkan manakah pernyataan yang tidak tepat, manakah pernyataan yang tepat. Coba pernyataan yang pertama, titik didih N-butana lebih besar daripada titik didih 2-metil propana. Coba kita gambar dulu N-butana itu bentuknya kayak apa sih? N-butana, berarti kita ambil C-nya aja ya. Tidak perlu lengkap sepertinya. C. Nah, kita lihat dari sini aja. Berarti C. N-butana ya teman-teman. Berarti C-nya ada 4. Kemudian tadi itu 2-metil propana. Berarti kalau 2-metil propana, C-nya 3 ya. Karena itu kan propana. Kemudian ada cabang metil di angka nomor 2. Berarti tengah-tengah ya. Mau dari kiri ataupun kanan tetap ya ada di angka 2. Ada di tengah sini kalau di angka 2. Nah, ini 2-metil propana. Ini N-butana. Ini tadi 2-metil. Sorry. Ini N-butana, ini yang 2-metil propana. Kemudian untuk pernyataan nomor 2. Titik didih 2,2 di metil propana lebih besar daripada titik didih 2 metil butana. 2,2 di metil propana. Berarti teman-teman ini kan propana ya, berarti kita gambar ada C. C-nya 3 kali. Kemudian ada cabang metil 2 di letak nomor 2. Sini ya, C sama C. Kemudian yang 2 metil butana berarti C-nya ada 4. Tuh. 2, 3, 4. Kemudian ada cabang metil di nomor 2. Aku taruh sini aja deh. Nah, ini 2 metil butana.
Terus yang pernyataan yang ketiga, titik didih N-heksana lebih besar daripada titik didih 3-metil pentana. Satu. Bentar. Ini kita harus memperbesar gambar dulu. N-heksana ya teman-teman, N-heksana. Berarti kalau heksana itu C-nya ada 6. Kemudian satunya lagi tadi adalah 3-metil pentana. Berarti kalau 3-metil pentana berarti C-nya ada 5. Terus ada cabang metil di nomor 3 berarti di sini. Nah, karena udah kita gambar semua, berarti kita harus bisa menyimpulkan nih. Nyimpulnya gimana? Tadi sudah dibilang dia harus dilihat dari bentuk molekul. Maksudnya gimana kalau dilihat dari bentuk molekul? Maksudnya adalah kita lihat semakin banyak cabangnya kalau semakin banyak, berarti titik didihnya akan semakin kecil. Karena dia semakin mudah untuk dilepas ya. Karena luas permukaannya jadi lebih menurun. Oke. Berarti dari cabang semakin besar, kalau cabang semakin banyak berarti titik didihnya semakin menurun. Kalau di pernyataan nomor 1, coba kita lihat cabangnya ternyata kan lebih banyak ini nih. Ini cabangnya lebih banyak. Jadi kalau cabangnya lebih banyak berarti titik didih yang kedua, titik didih yang pertama sama titik 2 harusnya gimana nih? Lebih kecil atau lebih besar? Berarti harusnya dia lebih kecil ya. Satunya lebih kecil daripada T2 karena cabang di 2 itu lebih banyak. Terus yang pernyataan nomor 2. Bentar. Coba kita lihat dulu apakah benar pernyataannya. Betul ya, yang A berarti yang ini berarti benar. Kemudian yang nomor 2, pernyataan nomor 2. Di nomor 2 ini di cabang siapa tadi? 2,2 dimetilpropana, 2,2 dimetilpropana dia cabangnya lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan untuk titik didih pertama sama kedua, karena dia lebih banyak harusnya berarti dia semakin kecil gitu. Berarti harusnya di nomor 2 ini titik didih awal yang molekul pertama lebih kecil daripada titik didih molekul yang kedua. Nah, tapi di sini dia bilang lebih besar, harusnya lebih kecil, berarti pernyataan ini tidak tepat. Terus coba kita lihat yang nomor 3-nya. Nah, yang nomor 3-nya yang lebih banyak itu yang ini kan, yang 3-metilpentana. 3-metilpentana. Berarti kalau 3-metilpentana, titik didih yang pertama sama titik didih yang kedua, ya berarti dia lebih kecil ya. Titik didih pertama itu sebenarnya lebih besar daripada titik didih yang kedua. Jadi harusnya ini pernyataannya benar atau salah? Coba kita tengok. Nah, ini benar ya, heksana lebih besar daripada titik didih 3-metilpentana. Jadi jawabannya yang tepat. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari kata metilnya aja sih. Oke, kita bahas ke soal nomor 10. Yang terakhir nih. Produksi H2SO4 dilakukan melalui proses kontak yang berlangsung melalui resekutif timbangan berikut. Nah, ini ada 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Dan yang pH-nya benar negatif, yakni eksoterm berarti. Untuk meningkatkan produksi H2SO4 dapat dilakukan dengan memanfaatkan reaksi kesetimbangan yang terjadi. Pernyataan mana aja nih yang kira-kira tepat untuk mendapatkan SO3 sebanyak-banyaknya? Oke, ini jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Pertama-tama kita lakukan berarti kan kalau
minus entalpi hanya minus 197 kJ per mol, berarti ini jelas ini reaksi eksoterm. Ini eksoterm. Kemudian kita lihat di jumlah koefisiennya atau jumlah mol ya. Jumlah koefisien itu kan sama aja kayak jumlah mol ya, di kesetimbangan. Nah, berarti di sini jumlah koefisien kiri ini kanan yang kiri itu ada berapa nih? 2 sama 1 berarti 3 ya. Kemudian kanannya ada berapa? Ada 2. Ini kanannya ada 2. Oke. Kemudian kita lihat masing-masing opsi jawabannya. Memperbesar volume wadah. Kalau memperbesar volume wadah di kesetimbangan, kalau volumenya dinaikkan, itu menyebabkan kesetimbangannya bergeser ke koefisien yang lebih besar. Kalau volumenya diperbesar, berarti berarti kesetimbangannya ke arah koefisien lebih besar. Sedangkan koefisien lebih besar itu berada di kiri atau berada di reaktannya. Otomatis di SO3-nya nggak naik kan? Coba deh ya, 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Oke, coba aku ulangi sekali lagi ya. Memperbesar volume wadah. Jika volumenya dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangannya akan bergerak ke koefisien yang jumlahnya lebih banyak. Nah, jumlah koefisien lebih banyak itu ada di mana? Ada di sebelah kiri ya teman-teman. Kenapa? Karena ini jumlahnya ada 3. 2 ini 1. 3 kan? Berarti kalau dia bergesernya ke kiri, berarti SO3-nya nggak bertambah, sedangkan dia maunya bertambah sebanyak-banyaknya. Berarti jelas ini jawabannya salah yang ini. Oke, kita lanjut ke soal opsi berikutnya. Menambah O2 oksigen dalam campuran reaksi. Kalau menambah oksigen dalam campuran reaksi, itu kan berarti kan menambah reaktan ya. Nah, kalau menambah reaktan, berarti kesetimbangannya bergeser ke kanan. Nah, ini akan membuat lebih banyak lagi SO3-nya. Gitu, teman-teman. Jadi, ini jelas ya, ini bisa ya untuk memperbanyak SO3. Oke, sekarang yang selanjutnya menurunkan tekanan gas. Kalau P-nya turun, itu sama sebenarnya kayak volume wadah ya, teman-teman. Kalau tekanannya turun, berarti kesetimbangannya bergeser ke arah koefisien yang lebih banyak, alias ke arah reaktan lagi. Kalau ke arah reaktan, berarti SO3-nya nggak bertambah, teman-teman. Justru yang bertambah adalah reaktannya gitu. Berarti jelas yang ini jelas salah ya. Menurunkan tekanan gas itu jelas salah. Kemudian yang D, menurunkan suhu reaksi. Ya, kalau menurunkan suhu reaksi, ini kan kita lihat di entalpi H-nya dia minus ya, minus 197. Berarti ini reaksi eksoterm. Di mana reaksi eksoterm itu dia menghasilkan panas. Ya. Menurunkan suhu, sistem cenderung bergerak ke kanan. Kalau untuk menurunkan suhu, berarti nih dia maunya T-nya diturunkan ya, suhunya diturunkan. Kalau suhunya diturunkan, sistem cenderung akan bergerak ke kanan, membentuk produk. Karena dia reaksi eksoterm. Berarti kesetimbangannya bergeser ke arah yang membutuhkan panas. Berarti jelas yang ini benar jawabannya.
Kemudian yang terakhir, mengeluarkan SO3 dari wadah. Nah, kebalikannya sama yang opsi kedua, kalau tadi kan ditambah, kalau ini dikurangi ya teman-teman. Tapi SO3-nya ini kan produk ya teman-teman. SO3-nya dihilangkan. Kalau SO3-nya dihilangkan, ya berarti otomatis nanti arah kesetimbangannya bergeser ke kanan. Kenapa? Karena jika produk diambil, ya sistem akan menggeser kesetimbangan ke kanan untuk mengganti SO3-nya yang hilang. Jadi SO3-nya bakal terus diproduksi gitu teman-teman. Jadi jelas yang ini opsi terakhir jelas iya juga. Berarti ada opsi kedua, terus opsi keempat, dan opsi kelima gitu teman-teman. Gampang kan untuk soal nomor terakhir ini? Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan 10 soal TK Kimia cukup sampai di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada kebingungan soal ini, nanti tinggal chat aja, tinggal ditulis aja di kolom komentar ya. Gak usah ragu-ragu, kita di sini sama-sama belajar, is okay. Dan kata aku yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Semoga bermanfaat untuk materi ini dan see you next time. Bye bye.